Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ini mumpung sudah mendekati bulan Muharram. Nah, ada kisah besar yang sering kita dengar, pengorbanan Imam Hussein alaihissalam, cucu Nabi. Kita coba pengen melihat sedikit ya, sedikit tentang beliau yang tertulis dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pegangan kita Mausu'ah Allamah Muhaddis Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Husaini rahimahullahu taala. Ini juzuk yang ke-17. Juzuk yang ke-17 halaman 622. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Zikral Imamil Husain. Ini mengingat Imam Husain alaihissalam. Bimunasabati qurbi maulidil imami Abi Abdillah al-Husain bin Ali alaihi wassalam. Dengan kemunasabatan dekatnya kelahiran Imam Abi Abdillah al-Husain bin Ali alaihi wassalam. Ra'aina an-nazbura. Kami melihat an-nazbura, bahwa kami menyebutkan nubzatan mujizatan, akan secuil ringkas an hayati, tentang kehidupan beliau, wa ba'dhi syama'ilihi, sebahagian tentang syama'il, sifat-sifat baik, wa manaqibihi, kelebihan-kelebihan beliau, fanaqulu, maka kami berkata. Jadi ketika kita menyebut nama Ahlul Bait seperti Imam Ali, nggak ada masalah kita menyebut alaihi salam. Jadi tidak benar kalau alaihi salam itu khusus kepada para nabi. Ya, Ali alaihissalam boleh, Husain alaihissalam, Hasan alaihissalam, Fatimah alaihissalam. Ini Imam Bukhari juga melakukannya. Tinggal buka Maktabah Syamilah, pilih Sahih Bukhari, ketik Fatimah alaihissalam muncul, Ali alaihissalam muncul. Walaupun seringnya memang radhiyallahu anh, tapi itu boleh. Nah, karena mereka ada ahlul bait, bahkan kita berselawat kepada mereka dalam sholat kita. Huwal imamu Abu Abdillah. Beliau, Imam Husain, yaitu Imam Abu Abdillah. Kita sebut imam karena memang beliau teladan kan, pemimpin pemuda surga. Dan juga Syiah juga, ini imam Syiah sekaligus imam kita ahli sunnah juga. Imam Syiah yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Hasan, yang ketiga Sayyidina Husain ya, dan seterusnya nanti yang 12. Ya. Dianya beliau itu Imam Abu Abdillah Al-Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib Al-Hashimiyyi, setelah Sayyidina Ali. Wa ummuhu sayyidatu nisa'i ahlil jannah Fatimatu Zahra alaihassalam. Dan bermula ibu beliau itu Sayyidah, pemimpin wanita surga, yaitu Fatimatu Zahra bintu Rasulillah, putrinya Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasalah, orang yang sangat mulia sekali, keturunan Nabi yang mulia. Wa huwa wa akhuhul Hasanu sayyida syababi ahlil jannah. Dan dianya Sayyidina Husain dan saudara beliau yaitu Sayyidina Hasan itu Sayyidah, dua pemimpin pemuda penduduk surga. Tidak bisa ngebayangin kan betapa besar dosa, betapa terkutuknya orang yang telah membunuh beliau. Ulida fi Sya'bana sanata arba'in minal hijrah. Dilahirkan akan beliau pada tahun 4 dari Hijriah, fi qaulil aksar, pada kebanyakan pendapat. Kebanyakan pendapat ahli sejarah menyatakan Imam Husain ini lahir tahun 4 Hijriah. Jadi ketika beliau terbunuh di tahun 61 Hijriah, usia beliau lebih kurang 57 tahun. 57 tahun. Waqala al-Waqidiyyu wa ta'ifatun ma'ahu. Berkatalah oleh al-Waqidi dan satu kelompok bersama Waqidi. Apa kata Waqidi? Wulida sanata salasin, dilahirkan akan Imam Husain pada tahun ketiga. Dia ada khilafah. Waqala Qatadah, berkatalah oleh Qatadah, Wulidal Husainu ba'dal Hasan bisanatin wa asyarati ashhurin. Dilahirkan akan Sayyidina Husain sudah Sayyidina Hasan setahun 10 bulan. Hasanata Sittin, pada tahun ke-6. Jadi menurut Qatadah, kalau Imam Husain ini lahir pada tahun 6 Hijriah.
setahun 10 bulan sesudah kelahiran Sayyidina Hasan. Jadi banyak orang yang mengira kalau beliau ini kembar Hasan Hussein ya, padahal nggak kembar. Waqila dan dikatakan orang wulida dilahirkan akan beliau Sayyidina Husain sanata sab'in tahun tahun 7 Hijriah. Wa hazanil qaulani mustab'adani la yu'taddu bihima. Bermula ini dua pendapat yaitu pendapat Qatadah dan Qil ini. Ini termasuk qaulani dua pendapat mustab'adan yang jauh keduanya ya. La yu'taddu bihima tidak dihitung dengan keduanya dua pendapat. Qala Ja'farus Shadiq berkatalah oleh Ja'farus Shadiq bin Muhammad bin Husain bin Ali ya. Berkatalah oleh Ja'farus Shadiq an abihi dari bapak beliau yaitu Muhammad Al-Baqir alaihi wassalam. Apa kata Ja'farus Shadiq? Lam yakun bainal Hasani wal Husain illa tuhurun wahid. Tidak adalah di antara Sayyidina Hasan dan Husain kecuali satu suci saja. Ini saya juga kurang paham. Jadi selang lahir beliau satu suci. Jadi sesudah melahirkan, eh, ini bisa saja kembar dalam kandungan ya kan. Tapi lahirnya sudah lahir satu, lama kemudian lahir satu lagi. Tapi Allah alam ini perlu kita kaji juga kan bagaimana maksudnya. Tapi ini sahih. Rawahu Tabrani bi isnadin sahih meriwayatkan akan ini hadis ini berita oleh At-Tabrani dengan isnad yang sahih. Rawat Tabrani aydan bi sanadin rijalhu siqatun meriwayatkan oleh At-Tabrani pula dengan sanad rijalhu siqatun yang bermula perawinya itu siqah Ani Zubair bin Bakar dari Zubair bin Bakar qala berkata ianya Zubair Wulidal Husainu li khamsi layalin khalawna min Sya'bana sanata arba'in al-hijrah. Dilahirkan akan Sayyidina Husain bagi 5 malam berlalu dari bulan Sya'ban. Jadi di 5 Sya'ban tahun 4 Hijriah. Nah, ini akurat nih sama seperti di atas. Nah, jadi 5 Sya'ban tahun 4 Hijriah. Wa qutila yauma Asyura'a dan dibunuh akan beliau Yauma Asyura'a pada hari Asyura sanata ihda wa sittin tahun 61 Hijriah. Siapa yang membunuh beliau? Qatalahu Sinan bin Abi Unas. Membunuh akan beliau alaihissalam oleh Sinan yang terkutuk. Sinan bin Abi Unas oleh Sinan ibnu Abi Unas. Wa ajhaza alaihi Khawlai bin Yazid al-Asbahi. Wa ajhaza. Jadi wa ajhaza itu datang membunuh kembali. Sudah dibunuh, datang mau dibunuh lagi. Eh, sekaligus mau dipotong kepalanya itu. Wa ajhaza alaihi. Membunuh kepadanya Sayyidina Husain oleh Khawlai bin Yazid al-Asbuhi min Himyar dari Bani Himyar. Wahazza ra'sahu dan memotong ianya Khawlai akan kepalanya Sayyidina Husain alaihissalam. Wa atabihi Ubaidallah dan datang ia dengannya kepala. Wa atabihi datang ia dengan membawanya kepala. Ubaidallah kepada Ubaidallah ibnu Ziyad. Ubaidallah ibn Ziyad. Siapa Ubaidallah ibn Ziyad ini? Amir al-Kufah. Pemimpin Kufah ketika itu. Potong kepalanya kan. Faqala Sinan. Maka berkatalah oleh Sinan. Yang membunuh tadi. Aukir rikabi fiddatan wa zahaba. Muliakan olehmu akan kendaraanku. Muliakan olehmu hai pemimpin akan kendaraanku. Aku dan kendaraanku. Fiddatan wa zahaba. Perak dan emas. Maksudnya berikan aku emas dan perak. Inni qataltul malikal muhajjaba. Sesungguhnya aku telah membunuh seorang raja yang muhajjaba. Qataltu khairan nasi umman wa aba. Aku telah membunuh sebaik-baik manusia, ibu dan bapak. Kalau kita baca kisah cerita ini banyak kitab ya. Nah, banyak kitab, apalagi versi Syiah. Kita baca versi Ahli Sunnah juga, ngeri. Semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Hussein itu benar-benar terkutuk dan celaka. Macam-macam, ada yang buta, ada yang fakir seumur hidup, ada yang sambar petir, macam-macam. Kisahnya banyak. Nanti insya Allah oleh panjang umur saya coba baca satu kitab ya. Judulnya Maqtalul Husain alaihissalam. Walamma wulidal Husainu aqqa anhu Rasulullah. Manakala dilahirkan akan Sayyidina Husain aqqa. Berakikah untuk beliau oleh Sayyidina
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqqa an akhihil Hasan, dan berakikah ianya Nabi pula untuk saudaranya Husain, yaitu Hasan. Jadi Sayyidina Hasan ini lebih tua ya dari Sayyidina Husain. Cuma di sini didahulukan menyebutkan Husain karena judul sedang membahas tentang kisah Sayyidina Husain. Wa kana jasaduhu syabihan bi jasadin Nabi. Dan adalah jasad tubuhnya Sayyidina Husain itu menyerupai dengan tubuh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Husain ini sangat mirip sekali dengan Nabi. Kama ja'a an Muhammad ibn Dhahhak. Sebagaimana nama yang datang ia dari Muhammad ibn Dhahhak ibni Utsmana al-Huzamiyu fima rawahu, pada ma yang meriwayatkan akannya oleh At-Tabrani dengan isnad yang bagus. Nah, begitu kisahnya. Jadi Sayyidina Husain ini sangat mirip Nabi. Wa fi Sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibni Sairin, dari Ibni Sairin, an Anas, dari Anas radhiyallahu an, yang menghadam Nabi 10 tahun. Ata Ubaidullah ibnu Ziyad, datanglah oleh Ubaidullah ibnu Ziyad. Nah, ini maksudnya bukan Ata, Utia. Utia, mestinya Utia ini. Utia Ubaidullah. Dibawakan kepada Ubaidullah ibnu Ziyad, Amir Kufah tadi. Dibawakan kepada Ubaidullah ibnu Ziyad, Bira'sil Husain, dengan kepala Sayyidina Husain bin Ali. Faja'ala fi tistin. Maka jadi ianya Ubaidullah fi tistin. Maka dijadikan, faju'ila juga boleh, maka dijadikan akan dianya kepala dalam tistin, dalam semacam piring ya, ember. Jadi ketika kepala Sayyidina Husain dibawakan kepada Ubaidullah ini, dia menaruhnya dalam semacam tempat ya. Faja'ala yang kutu, maka jadi ia yang kutu. Yang kutu itu maksudnya ditusuk-tusuk. Dia punya tongkat atau pedang di tangannya, dicongkel-congkel, mulut, bibir, bibir yang kepala di atas meja kan mengerikan banget ya. Kejam banget. Waqala fi husni syai'an, dan mengatakan ianya Ubaidullah dalam kegantengannya Sayyidina Husain akan sesuatu. Ay qala, artinya berkata ianya Ubaidullah, ma raaitu misla hadza hasana. Tidak pernah aku lihat akan yang seperti ini nisbah gantengnya. Benar-benar beliau sangat ganteng seperti Nabi. Kama fi riwayat Tirmidzi, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi. Jadi ini panjang ceritanya di kisah ini ya kan. Ada seseorang yang melihat Ibnu Ziyad sedang mencongkel-congkel mulut Sayyidina Husain. Jadi saya lupa namanya, sahabat Nabi berkata, apakah engkau melakukan itu kepada orang yang pernah aku lihat mulut Nabi bertemu mulutnya? Artinya mulut Sayyidina Husain ini dicium oleh Nabi. Engkau melakukan itu pada orang yang disayang Nabi? Nah, dan panjang ya kan. Kita ringkas saja ini biar aman. Faqala Anas, maka berkata oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Ibnu Malik, Anas bin Malik, karena asybahahum bi Rasulillah. Ada ianya Hasan, ada ianya Sayyidina Husain, itu yang paling menyerupai yang mereka dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut riwayat dari Said Anas ini, kalau Sayyidina Husain itu sangat mirip dengan Nabi. Yang jadi masalah nanti ada riwayat lain menyatakan yang paling mirip dengan Nabi itu Sayyidina Hasan. Coba kita lihat. Wala yu'aridu hadza qaulu Anas aidan, dan tidak bertentangan akan ini oleh ucapan Anas pula, kama fi Sahih Al-Bukhari, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Apa kata Anas? Lam yakun ahadun asbaha bin Nabi. Tidak ada seorang pun itu yang lebih menyerupai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali. Riwayat yang lain dari Anas menyatakan yang paling menyerupai Nabi yaitu Sayyidina Hasan. Satu riwayat menyatakan Sayyidina Husain. Yang benar bagaimana? Enggak bertentangan. Li'anna hadza qalahu Anas fi hayatil Hasan. Karena ini berkata akan ini oleh Anas pada ketika hidup Hasan. Ketika Sayyidina Hasan masih hidup, memang beliau yang paling mirip dengan Nabi. Tapi ketika Sayyidina Hasan sudah meninggal, kemudian Anas mengatakan lagi, ketika itu memang benar Sayyidina Husain lah yang paling mirip Nabi. Karena ini mengatakan akan ini oleh Anas pada masa hidup Hasan alaihissalam. Wakana asyadda, dan adanya Sayyidina Hasan itu sangat-sangat menyerupai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min akhihi, dari saudaranya Hasan yaitu Al Husain. Nah, dua-duanya mirip, tapi Hasan lebih mirip dengan Nabi. Anas mengatakan ini ketika Hasan masih hidup. Falamma matal Hasanu,
Maka manakala wafatlah oleh Hasan alaihissalam, karena asbahu ahlul bait, niscaya adalah yang paling menyerupa ahlul bait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wal Husain, Sayyidina Husain. Kama qala Anas, sebagaimana dikatakan oleh Anas. Falam yakun baina kalamahi ta'arud. Maka tidak adalah di antara dua ucapannya Anas itu bertentangan, enggak bertentangan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul Husaina, dan adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu, sangat mencintai ya Nabi. Dari mana keluar sangat? Kalau kabar kana fi'il biasanya kan dawam. Nah, kita tambah. Sangat mencintai ya Nabi akan Sayyidina Husain wa yula'ibuhu. Bermain-main ya Nabi akannya Sayyidina Husain. Wa yuqabbiluhu, mengecup ya Nabi akannya Sayyidina Husain. Yang saya bilang tadi di atas, Nabi selalu mengecup Sayyidina Husain. Wa yaqulu, dan berkata ya Nabi, Allahumma inni uhibbuh, ya Allah sungguhnya aku mencintai dia. Fa ahibbahu, cinta olehmu akan dia. Wa hibba may yuhibbuh, cintai olehmu akan orang-orang yang mencintai dia akan dia. Ya Allah, aku mencintai dia, cintai dia, cintai orang yang mencintai dia. Tentunya kalau kita mencintai seseorang, tak mungkin kita mencintai musuhnya kan? Mencintai Nabi, mencintai orang yang mencintai Nabi, dan kita juga mencintai orang yang Nabi cintai. Dan kita wajib memusuhi setiap orang yang Nabi musuhi dan membenci orang-orang yang memusuhi Nabi. Nah, itu kunci. Wa fi musnad Abi Ya'la, dalam musnad Abi Ya'la isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, Jabir berkata, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah, barang siapa yang membuat senang akan dia bahwa melihat ia kepada seorang laki-laki dari penduduk sorga, falyandur ilal Husain, maka hendak melihat ia kepada Husain bin Ali. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena sungguhnya aku telah mendengar akan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaquluhu, mengatakan ianya Nabi akan demikian. Nabi menyatakan Husain penduduk surga, bahkan Sayyidah, pemimpin penduduk surga. Warawat Tabrani bi isnadin hasanin, meriwayatkan oleh Tabrani dengan isnad yang hasan. Kama qala al-Hafidhu Nuruddin, sebagaimana yang mengatakan oleh Hafid Nuruddin an Abi Tufail. Qala, berkata ianya Hafid Nuruddin, Ista'dzana malakul qatar. Nah ini kita jarang mendengar hadis sahih. Ista'dzana malakul qatar, minta izin oleh malaikat qatar, malaikat hujan. Malaikat hujan tapi nggak disebutkan Jibril ya. Dalam uh, kitab Tabrani. Minta izin oleh malaikat qatar ayusallima ala Nabi, bahwa memberi salam ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummi Salamah, di rumah Ummi Salamah. Jadi malaikat Qatar ini datang. Malaikat Qatar nggak pernah datang sebelumnya kepada Nabi dalam riwayat yang panjang. Kemudian datanglah malaikat Qatar pengen bertemu Nabi. Ketika itu apa Nabi katakan? Faqala, maka Nabi bersabda, la yadkhulu alaina ahadun. Tidak masuk kepada kami oleh siapapun. Jadi Nabi berpesan kepada Ummi Salamah, jangan ada siapapun yang masuk. Artinya ketika itu Nabi tidak menerima tamu. Nabi sudah mewanti-wanti jangan ada yang masuk. Faja'al Husain bin Ali fadakhala. Maka datanglah oleh Husain bin Ali fadakhala, maka masuk ianya Sayyidina Husain. Jadi dalam riwayat yang panjang, ini ringkas ini ya. Ketika itu Sayyidina Husain mau masuk, Ummi Salamah menghalanginya, jangan, karena Nabi melarang. Nah, kemudian ada bisik-bisik kan, sehingga Nabi mendengarnya. Nabi bertanya siapa? Faqalat Ummu Salamah, maka berkatalah oleh Ummu Salamah, wal Husain, dianya yang pengen masuk itu Husain. Faqala Nabiyu, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, da'i, biarkan olehmu hai Ummi Salamah akan dia, biarkan dia masuk. Faja'ala, maka Sayyidina Husain pun masuk, masih kecil ketika itu kan. Faja'ala ya'lu raqabatan Nabi, maka jadi ianya Sayyidina Husain naik ia raqabatan Nabi, ke leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'busu bihi, bermain-main ia dengannya Nabi. Wal malaku yanduru, malaikat Qatar tadi melihat, memperhatikan. Faqala al-malak, malaikat itu berkata, atuhibbuh ya Muhammad? Apakah engkau mencintai dia wahai Muhammad? Qala, Nabi berkata, benar, wallahi inni la uhibbuh. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar aku mencintainya. Apa yang akan dikatakan oleh orang yang telah membunuhnya ya bersama pasukannya ketika bertemu Nabi di akhirat.
Qala berkata ianya malaikat, ama inna ummataka sataktuluh. Ketahuilah sesungguhnya umatmu nanti akan membunuh ia akan dia. Umatmu akan membunuhnya. Wa in syi'ta araitukal makan. Jika engkau mau, aku akan memperlihatkan kepadamu tempat-tempat terbunuhnya. Faqala biyadihi. Maka berkata ianya malaikat dengan tangannya. Ini di sini panjang riwayatnya. Jadi riwayat ini, faqala biyadihi maksudnya kemudian malaikat itu mengambil ya. Dengan sayapnya mengambil sedikit tanah. Nah, ya, di mana menurut Syiah itu tanah itu dari Karbala. Menurut riwayat ahli sunnah juga. Nah, faqala biyadihi ini panjang di sini maksudnya Sayyidina malaikat Qatar tadi mengambil tanah. Petanawala. Petanawala kafan min turab. Maka menggapai ya, akan segenggam dari tanah. Ngambil segenggam tanah. Nah, kemudian tanah itu malaikat berikan kepada Nabi. Nabi memberikan kepada Ummu Salamah. Fa'akhadat Ummu Salamah turab. Maka mengambil oleh Ummu Salamah akan tanah itu. Fasarrathu fi khimariha. Maka menyimpan ianya Ummi Salamah akannya turab, akannya tanah dalam kerudung beliau. Nah, kemudian Nabi berpesan ketika itu, berdasarkan informasi dari malaikat, ketika tanah ini berubah menjadi merah, hari itulah Husain terbunuh. Fakanu yarawna anna zalika turaba min Karbala. Adalah mereka Syiah maksudnya di sini. Mereka berpandangan bahwa sungguh tanah itu dari Karbala. Ya. Walihadzal hadisi turukun an Ummi Salamah wa Aliin wa Abi Umamah wa Ibni Abbas. Dan sabit bagi ini hadis itu banyak jalurnya. Banyak jalur hadis ini. Dari Ummi Salamah ada, dari Sayyidina Ali, dari Abi Umamah Al-Bahili, dari Ibni Abbas. Banyak. Ya. Fafi Mu'jamit Tabrani. Dalam kitab Mu'jam At-Tabrani bi isnadin jayyid dengan sanad yang baik. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Qala Abi Hurairah berkata, Sami'at uzunayya, telah mendengar oleh dua kupingku. Hatani, telah mendengar oleh dua kupingku ini. Wa abu sorat ainaya hatani, dan telah melihat oleh dua mataku ini. Ini untuk meyakinkan informasi berita yang akan beliau sampaikan. Sehingga Abu Hurairah berkata seperti ini kan, semacam sumpah kan. Telah mendengar oleh dua kupingku yang ini sambil megang kuping. Wa abu sorat ainaya hatani. Benar-benar telah melihat oleh dua mataku ini, mendengar dan melihat Rasulullah akan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dan dianya Nabi itu akhidun bikafaihi, yang memegang dengan dua tangannya Nabi jami'an, dua tangan sekalian, Hasanan dan Husain. Akan Hasan dan Husain, Nabi megang Hasan Husain. Bahwa yakulu, dan dia Nabi berkata, huzukah, huzukah, ini kayak bahasa Persia ini. Kalau kita lihat dalam kitab An-Nafilah, huzukah, huzukah, tarakka, aina bakkah. Jadi kalau kita lihat dalam kitab An-Nafilah, fil ahadits dhaifah, jadi di sana Mas Al-Hakim bertanya kepada sebagian udaba yang mengerti bahasa ini kayak bahasa Persia. Apa artinya? Jadi soalnya diartikan begini. Huzukah huzukah itu artinya al-muqaribul khata. Jadi orang yang langkahnya dekat-dekat, kecil-kecil. Nah, pendek, langkahnya dekat-dekat. Artinya ini Nabi sedang merangkak nih. Kayak main kuda-kudaan gitu. Huzukah huzukah. Tarakka aina bakka, tarakka aina bakka. Nah, tarakka aina bakka diartikan bakah burung yang terbang. Ini saya kurang tahu artinya ya. Huzukah, huzukah. Nah, intinya huzukah, huzukah. Nabi sedang bermain-main dengan Hasan dan Husain. Huzukah, huzukah. Nah, artinya ini Nabi bukan bukan menyatakan dirinya main kuda-kudaan. Artinya Nabi sedang megang Hasan Husain. Ini anak-anak bocah jalannya pelan-pelan, langkahnya kecil-kecil. Huzukah, huzukah, tarakka, aina bakka. Engkau tarakka. Engkau menaiki ya. Aina bakka akan aina bakka. Jadi aina bakka maksudnya akan burung. Burung yang terbang. Kurang paham saya ini. Fayarqal gulamu. Nah, fayarqal gulamu maka menaiki oleh gulam. Artinya Hasan Husain menaiki. Fayadha'u qadamaihi maka meletakkan ia akan dua kakinya ala sadri Rasulillah, di atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala,
Kemudian berkatalah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iftah, buka olehmu akan mulutmu. Summa qabbalahu, kemudian Nabi mengecup akannya Sayyidina, akannya Ghulam, berarti dua-duanya bisa. Atau Hasan atau Husain. Atau di sini begini, berarti ini ada ragu perawi ya. Dianya Nabi itu yang memegang dengan dua telapak tangannya sekalian akan Hasan, atau dalam riwayat yang lain Husain. Nah, artinya kejadian ini sama satu orang. Kemudian Nabi menyatakan huzukah tarakka aina bakka. Maka naiklah oleh anak itu. Itu bisa Hasan bisa Husain. Fayadau qadamaihi, maka meletakkan dia akan dua kakinya di atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakala kemudian Nabi bersabda, iftah fa, buka olehmu akan mulutmu. Summa qablahu, kemudian mengecupnya Nabi akannya salah seorang. Tapi di sini lebih kepada Husain karena tentang Husain. Semakala. Kemudian Nabi berkata, Allahumma ahibbah. Ya Allah, cintai olehmu akan dia. Fa inni uhibbuh. Karena sungguhnya aku mencintai dia. Huzukah bizammil ha. Huzukah kita baca dengan dhammah ha dan zai. Huzuk wa fathil qafil musyaddadah, dan dengan fathah kaf tasydid huzukah wa dhaiful mutahalik. Yang lemah, mutahalik, lemah lagi tak berdaya ya. Dipegang ya, lemah ini bocah. Faqala Yazid bin Abi Ziyad, berkata oleh Yazid bin Abi Ziyad, kharajan Nabiyyu, keluarlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti Aisyah, dari rumah Aisyah. Famara ala baiti Fatimah, maka melewati ya Nabi kepada rumah Fatimah. Fasami'a Husainan ya bagi, maka Nabi mendengar Sayyidina Husain sedang menangis. Faqala, Nabi berkata, alam ta'lami anna buka'ahu yu'zin. Apakah kamu tidak tahu, ini beliau menghitab Fatimah. Apakah engkau tidak tahu bahwa sungguh tangisannya itu menyakitiku? Jangan membuat dia menangis. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani bahwa mu'dal, ini hadis. Wa fi Sunan Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, qala Ibni Abbas berkata, karena Rasulullah, adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamilal Husain. Beliau itu yang membawa Husain, yang menggendong Husain bin Ali ala atiqihi, di atas pundak beliau. Faqala rajulun, seorang laki-laki berkata, ni'mal markabu raqabta ya gulam, sebaik-baik kendaraan engkau menunggangi wahai gulam. Jadi laki-laki ini bermaksud Nabi. Sebaik-baik kendaraan yang engkau naiki. Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, wa ni'mar rakibu huwa, dan sebaik-baik yang menunggang, sebaik-baik penunggang inilah. Nah, inilah Husain ini. Nah, ini kan pujian Nabi kan? Nah. Wa qad waqa'a mislu hadza lil Hasan wal Husain ma. Dan sungguh terjadilah oleh yang seperti ini bagi Hasan dan Husain ma. Artinya kedua-dua sama ini, Nabi memperlakukan cucu tercinta. Fafi Musnad Abi Ya'la, dalam Musnad Abi Ya'la bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, an Umar bin Al-Khattab, dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Nah, jadi Khalifah Umar berkata, Ra'aitul Hasan wal Husain, ini Hasan wal Husain ya. Aku telah melihat akan Hasan dan Husain ala atiqai, di atas dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggendong berdua sekalian. Fakultu, aku berkata, ni'mal furusu tahtakuma, sebaik-baik kuda, ni'mal farasu tahtakuma, sebaik-baik kuda kalian menaiki. Ini kuda terbaik yang kalian naiki. Maksudnya Nabi ya. Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal farisan, sebaik-baik dua orang yang naik kuda, inilah keduanya. Nah, itu. Masya Allah. Wa fi Mu'jam at-Tabarani, dalam Mu'jam at-Tabarani bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an. Dakhaltu 'ala Nabi, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yamshi 'ala arba'atin, dan dianya Nabi itu yang berjalan dia di atas empat. Nabi sedang merangkak, jalan empat kaki. Wa 'ala dhuhril Hasan wal Husain, dan di atas punggungnya Nabi itu ada Sayyidina Hasan dan Husain. Bahwa yaqulu, dan dianya Nabi berkata, ni'mal jamalukuma, sebaik-baik onta kamu berdua. Jadi Nabi menyatakan dirinya onta kan, menyenangi cucunya. Sebaik-baik onta kamu. Wa ni'mal ni antuma, dan sebaik-baik dua orang yang naik onta itulah kamu berdua. Al aidelan bi kasril ain, bacanya kasrah ain, aidelan. Masya Allah. Warada min turukin kasirah balagat haddal istifadah wa syuhrah. Telah warid dari jalan yang banyak, telah warid dari jalur yang sangat banyak,
Balagat yang sampai ianya turuk, ianya jalur, haddal istifadah akan batasan mutawatir ya. Wasyurah masyhur. Istifadah ini menyerupai mutawatir. Artinya masyhur banget mutawatir. Anna Nabiya bahwa sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Nabi berkata Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dua pemimpin pemuda surga. Ini hadis sudah masyhur banget. Semua juga tahu. Nah, ini menunjukkan kelebihan beliau. Wa tawatara hubbuhu alaihi salatu wasalam lahuma. Dan telah mutawatirlah oleh cintanya Nabi alaihi salatu wasalam bagi keduanya Hasan dan Husain. Wa du'ahuma. Dan mutawatirlah oleh doanya Nabi lima yuhibbuhuma bagi orang yang mencintai akan keduanya. Nabi mencintai cucu, mencintai juga. Nabi berdoa baik untuk orang-orang yang mencintai keduanya. Kita bisa paham sebaliknya kan? Nabi mengutuk orang-orang yang menyakitinya apalagi membunuh. Walihaza karena ini Nabi sangat mencintainya. Karena kibarus sahabat adalah sahabat-sahabat besar, wa ajillauhum dan adalah yang mulia-mulia dari mereka sahabat. Nah, yu'azzimunal Husain. Mereka memuliakan akan Sayyidina Husain. Wa ajalla yujil wa yujillunahuma. Atau ini kita baca Hasanain. Memuliakan oleh mereka akan dua Hasanain. Maksudnya Hasanan, Husain dan Hasan. Wa yujillunahuma dan memuliakan oleh mereka akan keduanya. Kenapa? Lihubbin Nabi. Karena cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi keduanya. Wa makanahuma minhu karena kedudukan keduanya dari Nabi kan. Jadi para sahabat juga mencintai memuliakan orang-orang yang Nabi muliakan. Wa fil qissatit taliyah dalilun ala dzalik dan pada kisah berikut ini menjadi dalil kepada kejadian ini bahwa para sahabat, sahabat besar khususnya mencintai Hasan dan Husain. Ya. Sebagian yang bukan sahabat besar nanti justru jadi musuh Imam Husain. Qala al-Husainu alaihi salam berkatalah oleh Husain alaihi salam. Ini Imam Husain mengisahkan, "Ataitu Umar wa huwa yakhthub." Aku mendatangi akan Umar padahal dianya Umar itu yang sedang berkhutbah atas mimbar. Fasa'idatu ilaihi, aku naik kepadanya Khalifah Umar. Fakultu maka aku berkata, ini Imam Husain mengisahkan kisah ketika beliau masih kecil. Enggak kecil banget, seumur 8 9 tahun. Anzil an mimbari abi, turunlah kamu dari mimbar bapakku. Wazhab ila mimbari abika. Pergilah kamu ke mimbar bapakmu. Hai Umar, turun dari mimbar bapakku. Maksudnya kakekku, bapakku. Pergi ke mimbar bapakmu. Faqala Umar, Umar berkata, lam yakun li abi mimbar. Tidak ada bagi bapakku mimbar. Bapakku nggak punya mimbar. Nah, apa kata Sayyidina Husain? Fa'akhazani maka mengambilnya Khalifah Umar akan aku ajalasani ma'ahu mendudukkan ia akan aku bersamanya aqlubul hasa aku membolak-balikkan batu aku main batu biadi dengan tangan falam manazala maka manakala turun ianya Khalifah Umar intalaqa bi ila manzilih pergi ianya Khalifah Umar dengan aku ke rumahnya faqala li berkata ianya Khalifah Umar bagiku Man maka siapa yang mengajarkan engkau? Tadi kamu mengucapkan ucapan ini, siapa yang mengajarkanmu? Qultu aku berkata, wallah ma 'allamani ahadun. Demi Allah, tidak mengajarkan akan aku oleh siapapun. Enggak ada orang yang mengajari aku. Qala berkata ianya, Khalifah Umar, bi abi lau ja'alta tarshana. Demi bapakku, jikalau jadilah engkau itu tarshana, engkau menemani kami, engkau main di rumah kami. Faqala maka berkata Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fa'ataituhu yauman, maka aku datangi akannya Khalifah Umar pada suatu hari wahwa Khalin bi Muawiyah. Padahal dianya Khalifah Umar itu yang sedang bersunyi-sunyi dengan Muawiyah, sedang berdua dengan Muawiyah. Nah, kan? Wa Ibnu Umar bilbab dan bermula Ibnu Umar itu di pintu. Ibnu Umar, putra Khalifah Umar di pintu. Abdullah bin Umar. Faraja Ibnu Umar, maka kembalilah oleh Ibnu Umar. Faraja antu ma'ahu, aku pun kembali bersamanya. Aku nggak jadi ketemu Khalifah Umar. Falaqiyani ba'du maka menemui ya akan aku sesudahnya. Tidak lama kemudian Khalifah Umar menemuiku. Qala berkata ya bagiku lam araka. Aku aku tidak melihat engkau. Qultu aku berkata, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, ini jitu aku udah datang. Wa anta Khalin bi Muawiyah, engkau berdua dengan Muawiyah. Faraja'tu ma'a Ibni Umar, maka aku pun kembali bersama Ibnu Umar. Ya, faqala maka berkata ia, ianya Khalifah Umar, anta hakku min Ibni Umar, engkau lebih berhak dari ibu. Fa innama uh, anbutu fa innama ambatama tara hanya saja tumbuhlah oleh apa yang kau lihat. Fa innama ambatama hanya saja tumbuhlah oleh apa yang kau lihat fi ruusina pada kepala kami.
ambat hanya saja telah menumbuhkan akan apa yang kau lihat dalam kepala kami oleh Allah kemudian oleh kalian. Jadi kami yang kamu lihat pada kami sebagai khalifah pemimpin, ini semuanya diberikan oleh Allah, keberkahan dari Allah dan dari kalian, maksudnya dari keluarga kalian, ahlul bait dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadhihi kisatun sahihah, ini kisah-kisah yang sahih. Kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana berkata oleh Hafidz Ibnu Hajar, sahih. Rawahal Khatib, meriwayatkan akan ini kisah oleh Khatib dalam Tarikh Baghdad. Waghairihi, dan dalam lainnya Tarikh Baghdad. Ya. Wasaha an Aizar, dan telah sahihlah dari Aizar ibnu Jurais ibnu Hurais qala, berkata ianya Aizar, bainama Abdullah ibnu Umar jalisun, manakala bermula Abdullah bin Umar itu yang duduk fi dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah, ketika Abdullah bin Umar sedang duduk di naungan Ka'bah, idra al Husain, ketika itu beliau melihat Husain muqbilan, melihat Husain datang. Faqala, beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata, hadza habu ahlil ardi ila ahli sama. Ini yang paling cintanya penduduk bumi kepada penduduk langit pada hari ini. Inilah orang yang paling dicintai oleh penduduk langit. Wa fi awsati ma'ajimit Tabrani, di pertengahan Mu'jamnya Tabrani. Bisanadin la ba'sabih, dengan sanad yang tidak mengapa dengannya sanad. An Raja ibni Rabi'ah, dari Raja ibni Rabi'ah qala, berkata ianya Raja ibnu Rabi'ah, kuntu fi masjid Rasulillah, adalah aku di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izmarul Husain, ketika itu lewatlah oleh Sayyidina Husain bin Ali, fasallama, maka memberi salam ianya Sayyidina Husain, beliau melewati masjid, beliau memberi salam. Faraddal qaumu alaihi salam, maka membalas, menjawab oleh kaum kepada beliau akan salam. Semua menjawab salam beliau. Wasakata Abdullah ibnu Amr bin As, ibnu Amr bin As, dan diamlah oleh Abdullah ibnu Umar bin As. Sementara Abdullah bin Umar bin As enggak menjawab salam beliau, diam. Jadi Abdullah bin Umar bin As ini orang yang bermusuhan dengan Sayyidina Ali dalam peristiwa tahkim, ya kan? Ini juru bicara Muawiyah, naik 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 mimbar, memecat Sayyidina Ali, mengangkat Muawiyah jadi khalifah. Nah, dengan kelicikannya menipu Abu Musa al-Asy'ari, kan dalam khulasah seperti itu. Nah ini. Diamlah oleh Abdullah bin Umar bin As, summa rafa'a Ibnu Umar sautah. Kemudian mengangkat oleh Ibnu Umar akan suaranya. Kemudian beliau membesarkan suaranya ba'dama sakatal kaum, sesudah kaum diam. Sesudah orang lain menjawab salam, beliau enggak menjawab salam, beliau diam. Kemudian sesudah semuanya diam, baru beliau mengeluarkan suara besar menjawab salam. Faqala, beliau berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadamu salam rahmat Allah dan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Summa aqbala alal qaum, kemudian menghadap ianya Abdullah bin Umar bin As kepada kaum. Beliau menghadap orang-orang ketika itu. Faqala, beliau berkata, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahukan, bi ahabbi ahlil ardi ila ahli sama, dengan secinta-cinta warga bumi, penduduk bumi kepada penduduk langit. Faqalu, mereka berkata, bala mau. Qala, berkata, huwa hadal mukafi, dia yang paling dicintai oleh penduduk langit, itulah ini mukafi. Bi kasril fa'il musyaddadah, kita baca mukafi ai zahib, dianya itulah ini yang berjalan tadi. La wallahi, tidak demi Allah, kata Abdullah bin Umar, tidak demi Allah, ma kallamtuhu kalimatan, tidak pernah aku berbicara akan dia akan satu kalimat pun, wala kallamani, dan tidak berbicara ia kepadaku kalimatan akan satu kalimat pun, mundu layali Siffin, semenjak malam-malam Siffin. Semenjak terjadi peristiwa peperangan antara ayahku dan ayah beliau, yaitu antara Sayyidina Ali dan Amr bin As, ini Husain ini tidak pernah berbicara kepadaku, aku tidak pernah berbicara dengannya, kata Abdullah bin Umar bin As. Wallah, demi Allah, beliau bersumpah, la ayyardiyani ahabbu ilayya min ayyakuna la mislu Uhud. Sungguh ridha ia untukku itu lebih aku sukai. Sungguh, ini ayar dia takwil jadi mubtada. Sungguh bermula ridha ia untukku itu lebih suka kepadaku dari bahwa adalah bagiku itu seperti Uhud. Maksud seperti Uhud, aku lebih senang kalau Husain ini rela kepadaku daripada aku memiliki emas segede bukit Uhud. Wa dzakara baqiyatal qissah, dan menyebutkan ia akan sisa cerita fi dzihabi Abdillah ila Husain, dan menyebutkan ia ini perawi pertama, yaitu Raja ibnu Rabi'ah.
Nah, menyebutkan ianya Raja Ibnu Rabi'ah, baqiyatul kisah akan kelanjutan cerita. Fi dhihabi Abdillah, pada kepergian Abdillah ilal Husain kepada Husain wastismahihi dan minta maaf. Jadi Abdullah dalam kisah selanjutnya, Abdullah bin Amr bin As datang kepada Husain minta maaf, wa'afil Husain anhu dan memaafkan Sayyidina Husain dari beliau. Husain juga memaafkan beliau. Ya. Wa kanal Husainu katsira saum, dan adalah Husain itu sangat banyak puasanya, wassalah banyak salat, wal haji banyak berhaji. Berhaji beliau. Qala Mus'ab Az-Zubair. Mus'ab Az-Zubair berkata, Hajjal Hasanu, Husain maksudnya ya. Hajjal Husainu khamsan wa ashrina maratan masya. Telah pergi hajilah oleh Sayyidina Husain 25 kali jalan kaki ya. Jalan kaki. Kan luar biasa pahala naik haji jalan kaki. Dari Madinah nih. Beliau kan tinggal di Madinah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sunan Tirmidzi, dalam sunan Tirmidzi, an Salma dari Salma qalat, berkata yanya Salma. Dakhaltu ala Ummi Salamah, aku masuk menemui Ummi Salamah. Wahia tabki, dianya Ummi Salamah sedang menangis. Aku masuk menemui Ummi Salamah sedang menangis. Fakultu, aku berkata, ma yubkiki, apa yang membuatmu menangis, wahai Ummi Salamah? Faqalat, Ummi Salamah berkata, Ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat akan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ni bermaksud dianya Ummi Salamah fil manam. Artinya Ummi Salamah berkata, aku bermimpi melihat Rasul. Kalau orang yang bermimpi melihat Rasul kan pasti kan? Aku bermimpi melihat Rasul wa ala ra'sihi wa lahyatihi turab. Sementara di atas kepala Nabi, di atas jenggot Nabi itu ada tanah. Nabi kusut, kotor, penuh debu di kepala dan jenggotnya. Arti kayak kita orang sedih kan, menaburkan tabu, menaburkan debu di kepala. Fakultu, aku berkata, kata Ummi Salamah dalam mimpinya, Malaka ya Rasulullah, ada apa denganmu ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, Syahidatu qatalal Husain anifan. Aku telah melihat terbunuhnya Husain barusan. Jadi pas Umi Salamah bangun ini, memang ternyata fakta kejadian benar pada hari itu Sayyidina Husain terbunuh. Kisah yang sama juga dialami oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga bermimpi. Pas beliau bangun, ternyata Husain memang meninggal. Qara Ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ini dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Meriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas ini. Qala, berkatanya Ibnu Abbas, Ra'aitun Nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yaran naim, pada apa yang dilihat oleh orang yang tidur nisfan nahar, di tengah hari. Ini Ibnu Abbas mimpi lihat Nabi di siang hari. Bahwa qaimun, dianya Nabi itu yang berdiri, asy'as, yang kusut, aghbar, yang berdebu. Sama seperti yang dimimpikan oleh Ummi Salamah. Biyadihi qaruratun fihada. Di tangan Nabi itu ada satu botol, yang dalam botol itu ada darah. Darah. Fakultu, aku berkata, kata Ibnu Abbas, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapakku, demi bapakku engkau dan ibuku wahai Rasulullah. Apa ini? Qala, Nabi bersabda, haza damul Husain, ini adalah darah Husain. Lam azal al taqituhu mundul yaum. Senantiasa aku memungut akannya darah semenjak hari ini. Nabi ngumpulin darah dimasukin ke botol. Nah ini. Faujida qad qutila, maka didapati akan dia Sayyidina Husain qad qutila, sungguh dibunuh akan dia Sayyidina Husain fi dzalikal yaum, pada hari itu. Memang ketika Ibnu Abbas bangun dapat berita bahwa Sayyidina Husain terbunuh di Karbala. Banyak banget peristiwa ini ya. Sampai langit merah. Banyak banget. Nah, ini cerita singkat banget, beliau tidak menulis semuanya. Jadi Sayyidina Husain ini jadi simbol ya. Jadi simbol, jadi lambang keberanian. Berani melawan penguasa zalim. Ya, karena ada keyakinan sebagian orang kan sering kita dengar, kita harus tunduk kepada pemimpin walaupun kita dipimpin oleh budak yang hitam legam, walaupun punggung kita dirotan kan, harus tunduk, nggak boleh melawan. Tapi kalau kita baca sejarah Sayyidina Husain ini nggak boleh kita diam. Kezaliman harus dilawan semampunya. Qala Khalaf bin Khalifah an Abi, berkatalah oleh Khalaf bin Khalifah dari bapaknya, lama kutilal Husain iswaddas sama, manakala dibunuh akan Sayyidina Husain, hitamlah langit.
Fadhaharatil kawakibu naharan. Maka tampaklah oleh bintang di siang hari. Biasanya di siang hari bintang nggak kelihatan. Pada hari itu bintang kelihatan karena langit gelap. Langit ikut sedih. Wa qala Munzirus Sauri. Berkatalah oleh Munzir As-Sauri. Ja'a rajulun yubashirun nas. Datanglah oleh seorang laki-laki memberi kabar gembira ia kepada manusia dengan terbunuhnya Husain. Ada orang senang ketika Sayyidina Husain terbunuh. Ini seorang laki-laki mengabarkan, kalian harus senang, hari ini Husain terbunuh. Fara'aituhu a'ma yuqat. Maka aku lihat akan dia dalam keadaan buta yang diseret ia. Jadi buta, buta. Yang seperti saya kisahkan di awal, hampir semua yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain, semuanya celaka. Waqala al-A'mash, A'mash berkata, tagawwata rajulun ala qabril Husain. Berak Allah oleh seorang laki-laki di atas kubur Husain. Ini ada orang-orang jahat, memang benci kepada keluarga Nabi, Nawasib namanya ya. Dia berak di atas keluarga Husain, di atas kubur Sayyidina Husain. Fa asaba ahla dzalikal bait khabalun, maka menimpa akan orang di rumah itu oleh khobal, rusak akalnya, junun, gila, juzam, kusta, baras, sufa, fakrun, fakir sepanjang masa. Jadi kalau kita baca sejarah panjang, itu banyak usaha-usaha dari penguasa, musuh-musuh Sayyidina Husain. Di Karbala itu sengaja dialiri air, mau dijadikan sawah, kebun. Karena banyaknya orang datang ziarah ke situ. Sehingga ada usaha untuk melenyapkan, menghilangkan jejak-jejak. Dibanjiri. Nah, tapi tetap sampai sekarang. Waqala Abu Raja al-Ataradiyu. Berkatalah oleh Abu Raja al-Ataradi. La tasubu ahlal bait. Janganlah kamu mencela ahlul bait, keluarga Nabi. Fa innahu kana lana jarun min bil hajim. Maka sesungguhnya Hadan Sya'an adalah bagi kami seorang tetangga dari Bil Hajim. Qadama alaina minal Kufah, datang ya kepada kami dari Kufah. Seorang tetangga kami dari Kufah datang. Qala berkata, ya ala tarau ila hadzal fasik ibnil fasik. Apakah kamu tidak melihat kepada ini fasik, putranya orang fasik? Dia maksudnya, jadi Sayyidina Husain disebut orang fasik. Bapaknya Sayyidina Ali juga disebut orang fasik. Karena ini pencinta ya, Yazid bin Muawiyah. Apakah engkau tidak melihat kepada ini fasik? Putra di fasik, katalah Allah, semoga mengutuk akannya oleh Allah, begitu ucapannya. Yakni bermaksud ya Husain. Faramahullah, maka melempar akannya oleh Allah bikaukaba ini dengan dua kaukab, dua bintang. Fi ainihi, pada dua matanya. Fadhahaba basaru, hilang matanya. Jadi buta. Nah, kisahnya seperti itu. Hadza asarun sahihatun. Ini asar-asar yang sahih. Hadzafna asanidaha. Yang kami buang akan sanad-sanadnya ikhtisaran untuk ringkas. Wahia katratun min bahri fadailil Husain. Ini adalah setetes dari laut kelebihan-kelebihan Sayyidina Husain. Ala jaddihi, kepada kakek beliau, abihi bapak beliau, ummihi ibu beliau, akhi saudara beliau. Alaihim afdalus salah wassalam. Kepada mereka semuanya. Itu seafdal-afdal salah dan salam. Habis. Wallahu a'lam bisab'il marji wal maaf. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.